DPR telah membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada, tapi belum selesai sampai di situ. Sebagai penyelenggara Pilkada serentak, KPU Pusat harus mengeluarkan PKPU yang mengakomodir putusan MK terkait ambang batas usia dan ambang batas partai dalam Pilkada. Kita diskusi membahas permasalahan PKPU ini bersama Zeki Rahmat. Setelah menuai penolakan besar-besaran, revisi Undang-Undang Pilkada akhirnya dibatalkan. DPR mengatakan tetap mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi yang terbaru, mantan Ketua MK Jimli Asidiki bilang PKPU untuk putusan MK harus segera dibuat agar PKPU dari Mahkamah Agung tidak berlaku. Bagaimana nasib PKPU putusan MK yang hingga kini belum dibahas oleh KPU? Demo besar-besaran yang terjadi Kamis 22 Agustus membuat DPR akhirnya membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. RUU Pilkada yang semulanya dijadikan akal-akalan untuk mengabaikan putusan MK berakhir tidak disahkan di DPR dalam rapat paripurna. Oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Menurut ahli hukum, tata negara bilang publik perlu waspada karena suatu saat DPR dan pemerintah bisa saja membahas RUU Pilkada kembali. Ini sendiri ya masih di dalam tahapan proses untuk pembentukan peraturan perundang-undangan karena dia sudah disetujui di tingkat balik gitu. Tinggal dia nanti akan dibawa untuk di rapat paripurna. Problemnya rapat paripurna yang seharusnya diselenggarakan kemarin itu batal. RUU-nya masih ada di situ. Jadi kita perlu waspada karena bisa jadi sewaktu-waktu DPR nanti bersama dengan pemerintah akan mengadakan rapat paripurna untuk mengambil persetujuan mengesahkan rancangan undang-undang yang sudah dibahas di tingkat balik. Jadi ini belum selesai sebenarnya. Tapi kalau mau ini betul-betul DPR menganggap ini mau dibatalkan, langkah pertama yang dilakukan antara lain adalah satu, balik sendiri bisa juga mengambil satu keputusan baru, ya, kemudian menarik usulan kepada pimpinan menarik usulan kepada pimpinan DPR untuk tidak membahas ini di rapat paripurna gitu. Itu bisa dilakukan pertama. Atau kedua, diadakan rapat pimpinan DPR gitu ya. Kemudian rapat pimpinan DPR menyetujui bahwa usulan tentang perubahan Undang-Undang Pilkada tidak akan diagendakan di dalam rapat paripurna sampai dengan DPR periode sekarang berakhir. Nah, itu baru dibatalkan. Kalau kata DPR bilang, RUU Pilkada akan dibahas lebih lanjut di pemerintahan dan DPR periode yang baru. Kalau soal revisi undang-undang, ya, undang-undang apa saja, apalagi yang berkaitan dengan sistem, ya, sistem pemerintahan, termasuk sistem pemilu, ya. Kalau kami kan dari awal di Komisi 2 ini merekomendasikan ke depan ya, sekali lagi ini ke depan perlu memang harus ada evaluasi, ya, harus ada penyempurnaan gitu. Tapi itu nanti tergantung periode berikutnya ya, periode pemerintahan di Pak Prabowo dan Pak Gibran berserta dengan periode di DPR yang berikutnya, ya, kapan misalnya atau urgensinya perubahan atau penyempurnaan undang-undang itu, atau kemudian kapan momentumnya, dan apa-apa saja yang menjadi hal perlu direvisi atau disempurnakan itu nanti dibicarakan di periode berikutnya. Nah, mantan Ketua MK Jimli Asidiki berkomentar soal putusan MK. Dalam cuitannya, Jimli Asidiki menyatakan sebelum PKPU ditetapkan dalam rangka tindak lanjut putusan MK, PKPU yang berlaku adalah PKPU pasca putusan MA. Jika sampai tanggal 27 Agustus belum ada PKPU baru, berarti Kaesang bisa memenuhi syarat dan jika tanggal 27 Agustus bisa mendaftar. Ia tidak dapat lagi dianulir karena PKPU-nya telat untuk dikeluarkan KPU. Pakar hukum tata negara bilang, KPU harus berpacu dengan waktu untuk membuat PKPU dari putusan MK. Sampai oleh Prof. Jimli sebenarnya untuk mendesak KPU ya,
agar segeralah KPU untuk mengubah PKPU terkait dengan pendaftaran calon gitu. Karena risiko, itu sebenarnya risiko yang beliau sampaikan gitu. Maka itu akan membuat calon yang belum memenuhi usia kemudian bisa mencalonkan diri dengan PKPU yang masih berlaku sekarang. Tapi sebenarnya PKPU sekarang itu sudah inkonstitusional karena MK sudah menegaskan tafsir konstitusi gitu. Jadi kalau memang nanti dipaksakan Kaisang bisa mendaftar sebagai calon gubernur atau wakil gubernur ketika dia belum berusia 30 tahun, maka itu adalah sesuatu yang inkonstitusional, sesuatu yang sangat potensial sekali nanti ketika menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi justru pencalonannya akan bisa dibatalkan dan akan dilakukan pilkada ulang. Kini bola ada di tangan KPU. Agar putusan MK bisa dijalankan, maka peraturan KPU dari putusan MK harus segera dibahas sebelum pendaftaran pilkada dibuka 27 Agustus mendatang. Saya Zikir Ahmad Tumpah.